Selanjutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan kepada Bapak Insinyur YB Satyasana Nugraha MN. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati Kepala BKKBN, Pak Hasto Wardoyo, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Pak Suprayoga, Pak Staf Khusus Wapres, para wali kota bupati yang hadir dalam Rakortek Penurunan Stunting, pejabat tinggi madya dari kementerian dan lembaga, Bapak Ibu dari organisasi perangkat daerah, serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menko, karena sedianya sampai jam 7:15 mungkin ya tadi, beliau masih confirm hadir. Jadi beliau itu akan hadir langsung dari setelah perayaan HUT TNI ke Grand Mercure Kemayoran ini. Tapi ternyata beliau jam 11 diminta untuk mendampingi Bapak Presiden di pertemuan internal terbatas di Istana. Jadi beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan beliau yang memang sudah dibaca oleh beliau. Jadi mohon izin saya menyampaikan sambutan beliau tanpa mengurangi titik dan komanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara rapat koordinasi teknis percepatan penurunan stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, upaya percepatan penurunan stunting terus kita lakukan bersama dengan mewujudkan konvergensi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa, sampai stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di negeri kita. Prevalensi stunting mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan prevalensi 21,6% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sedang dilaksanakan pendataan melalui Survei Kesehatan Indonesia. Hasil survei akan menjadi evaluasi keberhasilan penanganan percepatan penurunan stunting. Saya berharap pelaksanaan SKI di daerah dapat dikawal oleh OPD terkait, agar tersedia data status kesehatan masyarakat yang valid dan reliable. Kita harus optimis bahwa target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 akan tercapai, dengan target penurunan sebesar 3,8% per tahunnya. Tentunya hal ini memerlukan upaya yang lebih keras, terkoordinasi lintas sektor dengan mengoptimalkan capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif berbasis bukti. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, dalam upaya melakukan orkestrasi dengan semua kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan roadshow percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di 33 provinsi dari 38 provinsi pemekaran dan 393 kabupaten kota untuk mengidentifikasi isu atau kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting. Dari hasil roadshow tersebut telah dipetakan kendala dan permasalahan di lapangan, baik dari aspek tata kelola, aspek intervensi spesifik, maupun intervensi sensitif. Rekomendasi untuk penyelesaian setiap permasalahan juga telah disampaikan kepada para pimpinan daerah dan diharapkan telah diimplementasikan. Menindaklanjuti hasil roadshow stunting, saat ini Kemenko PMK bersama kementerian lembaga terkait sedang melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu di 14 provinsi prioritas stunting dan telah selesai dilaksanakan 6 provinsi. Berdasarkan hasil monef terpadu, diketahui ada beberapa hal terkait dengan aspek tata kelola yang masih perlu menjadi perhatian. Di antaranya,
Koordinasi antara pelaksana serta dukungan operasional masih belum optimal di tingkat desa hingga kabupaten kota. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang mensasar stunting, khususnya DAK fisik bidang kesehatan, seperti pengadaan PMT lokal, dan DAK non-fisik seperti bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB. Masih adanya daerah yang belum mengusulkan pengadaan USG atau antropometri terstandar. Diharapkan tahun ini alat antropometri terpenuhi di semua posyandu dan alat USG tersedia di seluruh puskesmas guna deteksi dini stunting. Selanjutnya adalah pelatihan bagi SDM kesehatan, khususnya seluruh kader pada tahun ini. Selanjutnya adalah tim percepatan penurunan stunting atau TPPS di daerah agar dioptimalkan dan rutin melakukan koordinasi untuk peningkatan konvergensi dan pemecahan masalah yang ada. Penguatan dan pembinaan peran tim pendamping keluarga atau TPK dalam penjagaan terjadinya insiden kasus stunting. Bapak Ibu peserta Rakortek, berdasarkan hasil evaluasi semester 1, terdapat beberapa indikator intervensi spesifik yang harus ditingkatkan, yaitu 1, belum optimalnya pelaksanaan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Saya berharap OPD terkait dan pendamping kesehatan dapat memantau dan memastikan PMT dapat tersalurkan tepat waktu dan sasaran. Berdasarkan laporan yang saya terima dari hasil evaluasi terpadu, terdapat beberapa daerah yang dalam proses pemberian PMT tidak disalurkan setiap hari karena terkendala tenaga dan biaya. Hal ini tentunya membuat tujuan dari pengadaan PMT tidak efektif. Yang kedua, konsumsi tablet tambah darah remaja putri masih rendah karena beredar persepsi negatif atau mitos terhadap tablet tambah darah. Kampanye aksi bergizi perlu dilakukan secara masif untuk meluruskan persepsi tersebut. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan perlu berkolaborasi untuk peningkatan konsumsi tablet tambah darah di setiap sekolah. Yang ketiga, cakupan imunisasi dan ASI eksklusif yang belum adekuat, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif dan imunisasi. Sementara untuk indikator sensitif yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah cakupan layanan air minum yang layak dan akses sanitasi yang layak yang belum membedai hampir di semua daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian tidak hanya di provinsi yang ditetapkan sebagai lokus prioritas stunting. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi usaha kita bersama dalam pencapaian target nasional indikator percepatan penurunan stunting di semester 1 tahun 2023, antara lain 1. Calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Yang kedua, keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. Yang ketiga, keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat atau juta gakin. Desa atau kelurahan stop buang air besar, sembarangan, atau open defecation free. Saya mengharapkan seluruh pemangku kepentingan mendukung segala upaya penurunan stunting melalui percepatan penerapan DAK terkait stunting, mengoptimalkan APBD, alokasi dana desa, dan meningkatkan sinergitas antar program dari tingkat nasional hingga desa, sehingga pelaksanaan program tepat waktu, efektif, dan efisien. Koordinasikan dan sinkronisasikan intervensi spesifik dan sensitif dari hulu ke hilir dengan mengoptimalkan peran pemangku kepentingan. Program Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting agar dilaksanakan dengan melibatkan sumber daya yang ada. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan dan saya sangat berharap bahwa momentum rapat koordinasi ini menjadi wadah konsolidasi dalam mewujudkan target angka stunting dapat segera tercapai. Atas perhatian hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Sebelum saya turun, saya izin Pak Yoga ngucapin satu pantun aja. Air wudhu basahi wajah.
segera sholat karena ibadah. Artinya Semoga stunting bisa dicegah untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih. terima kasih kami ucapkan Bapak.